Soal upside coba kita masuk ke price action ya bro. Bitcoin Oke. sekarang gimana? Banyak yang tanya soalnya. Kita kan lihat di sini bro, di apa spread di antara Bitcoin dan S&P Index juga ini semakin menjauh ya kita lihat di sini. Yes. Putih ini S&P dan oranye ini Bitcoin. Dia udah menjauh bro Ya. dari mediannya, makin menjauh. Ya, saya Gimana? simple sih lihatnya. Pertama, kita kalau ngomongin weekly chart, bro, kita di sini udah mengalami atau melakukan yang namanya break market structure ya. Kita di area 105, ini kita udah close di atasnya untuk weekly chart. Jadi tinggal nunggu nanti malam gimana price action dari S&P 500 dan juga US Stock Market Open, dan kita masih kekeh ya di target kita 120.000 untuk sisa cycle ini. Dan sebenarnya 5 hari lagi kita bakal dapat yang namanya monthly close. Kalau monthly close di sini di atas 103.000, I think kita udah menginvalidasi yang namanya potensi double top ya dari area supply sebelumnya. Dan ya takutnya ya skenarionya ini sama seperti cycle 2021 kalau kita nggak close di atas 103.000. Karena apa yang terjadi ya dia di tahun 2021 kita batal nih close di atas area all time high sebelumnya di monthly chart saya ngomong, dan yang ada setelah itu adalah bear market. Jadi ya ini area yang kita ngomong sebenarnya masih cukup abu-abu, tapi 5 hari lagi kita tahu jawabannya. Kalau dia close-nya seperti ini aja deh 110.000, 109.000, I think 120.000 itu 90% pasti terjadi. Ya. Tapi kalau kita di sini ngomong ini dia close-nya ya di bawah, bahkan di bawah 100.000, ya I think kita harus was-was banget ya dengan potensi siklus yang mana udah mendekati akhir ya. Kalau secara kita ngomong halving, meskipun nggak ada jaminan juga sebenarnya halving itu siklusnya akan selalu ditepati atau enggak. Cuman Ya. ya kita harus was-was juga dengan dua potensi yang ada, karena market kalau nggak naik ya turun. Ya, ada yang tanya nih bro. Gua jago dijual beli domain. Beberapa hari lalu lagi laki banget beli domain seharga 1.100 kejual 65.000. Itu gue percaya karena gue punya banyak teman-teman bro yang main di apa domain. Jadi Yes. orang-orang teman-teman yang dulu kerja di Google itu mereka banyak yang beli domain-domain yang menarik. Bahkan mereka jual ke startup Malaysia itu ada yang dibeli sampai 100 miliar bro, satu domain. Wah, Jadi domain itu adalah suatu investasi juga teman-teman. ya. Misalnya lu bisa beli domain misalnya shop.com gitu kan, tapi pasti udah ada gitu. Atau misalnya apple.com misalnya. Cuman kan dulu suatu ya saat. sebenarnya kan domain di blockchain Ethereum kan. Ya, cuman Yang kan dulu nggak jadi. hype, yang Ya. ENS itu kan, Betul. Ethereum Name Service. Jadi orang kayak Coca-Cola.ens cuman ya Nggak ada ini yang pakai. jadi sampah semua. Jadi ya. sampah semua. Iya. Kalau domain.com yang dari zaman 1990 itu orang-orang koleksi bro, orang-orang Google yang lama yang biasa mereka punya dulu tuh biasa yang kerja di Google. Ya mereka punya advantage dari tag-nya kan. Mereka punya advantage di tech-nya dan mereka melihat itu sebagai real estate, jadi sebagai properti intelektual. Nah itu salah satu investasi juga bro. Bener. Jadi banyak domain-domain yang harganya tuh mahal luar biasa. Ketika lo koleksi itu mahal sekali ya. Gue misalnya kasih contoh, misalnya Andrew Tate dah. Andrew Tate tuh punya university.com. Sama altcoin.com. Sama kan. altcoin.com itu mahal sekali tuh. University.com itu mungkin dia beli bisa 5 juta dolar harganya. Iya. Mahal sekali itu. Jadi hal-hal seperti itu tuh bisa jadi investasi. Jadi gini, ada bracket ya bro. Ada orang miskin tuh biasa nggak bisa investasi. Ya. Itu cuman cashnya habis. Orang menengah ini yang biasa kemakan. Orang menengah ini investasinya apa? Pasti paling tipikal tuh saham. Menengah ya. Kedua saham, reksadana, obligasi yang umum, bukan obligasi yang institusi. Itu beda lagi Oke. tuh. Kalau Obligasi lu yang umum. Gimana? Ya kalau gue nanti gue jelasin lah. Oh, udah. Tapi pokoknya ini yang menengah gitu. Yang menengah ini yang kebanyakan makan kerugian biasanya. Satu, mereka diambilin dari reksadananya. Ya. Jadi misalnya reksadana itu nggak perform bagus, tapi mereka ambil management fee terus 2,5%, akhirnya portofolio tergerus bro sebenarnya. Tapi mereka kira kan udah dipotong, tapi kan bukan itu intinya. Total portofolio tuh diambil 2,5% lewat MI. Dan kalau misalnya saham, buat yang nggak terlalu mengerti, kecuali lu beneran mengerti bro. Kecuali lu mengerti betul. Contoh, kemarin lu liat gold rush di emas, oke Antam gak bisa beli hajar nih. Ya. Kecuali lu bisa main begitu, silakan. Tapi kalau lu cuman retail yang lihat dari luar, lu cuman analisa laporan keuangan dari luar, lu nggak punya black edge lah gue sebutnya. Yes. Namanya black edge. Jadi lu punya edge yang murni di market, informasi yang lu tahu di saat orang lain nggak tahu, itu lu baru boleh main saham menurut gue. Tapi kalau lu ngerasa lu analisa fundamentalis dari luar atau lu teknikalis dari luar, itu gue bisa gambar chartnya. Gue kan bisa kasih tahu lu, gue bisa gambar chartnya. Lu kasih gue saham yang floatnya kecil, gue gambarin chartnya buat lu. Ya. Itu gampang sekali ya, dimanipulasi sama ibaratnya bandar atau orang yang punya duit besar, itu gampang sekali. Apalagi bandar kerjasama sama emiten, itu gampang sekali dimanipulasi. Nah ini banyak yang kena makan bro. Justru yang menengah yang kena makan menurut gue. Nah yang atas ini
Itu mereka punya entirely different bracket of investasi. Oh iya, pasti. Contohnya, kalau orang menengah, dia beli BMW seri 3, BMW seri 3-nya turun terus 50 juta setiap tahun. Ya. Sedangkan orang yang di atas bro, mereka misalnya beli Ferrari yang langka, misalnya beli LaFerrari, harganya naik LaFerrari itu.